Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widra Safira, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mentahrij hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Di mana teman-teman nantinya bisa mendownloadnya di Play Store. Kemudian setelah itu kita bisa membukanya, contohnya. Nah, contohnya seperti ini tampilan awalnya. Nah, pada aplikasi Hadissoft ini kita bisa mencari menggunakan bahasa Indonesia lebih mudah lagi. Pertama-tama kita harus mengatur yang terlebih dahulu, yaitu ada garis 3 di sini, kita bisa mengkliknya. Nah, kemudian ada tulisan satu kata kunci, multi kata kunci, dan sebagainya. Nah, kalau untuk satu kata kunci, maka kita nanti hanya bisa mencari satu kata kunci yaitu seperti katanya itu terbatas. Sedangkan kalau menggunakan multi kata kunci, maka kita bisa menggunakannya dengan kata lebih dari satu. Setelah itu, maka kita bisa mencari hadisnya. Kita bisa mencari di sini, contohnya yaitu hadis tentang saya di sini ingin mencari hadis tentang puasa Ramadan. Kemudian tekan cari. Nah, kemudian akan muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan yang kita cari. Nah, di sini juga ada beberapa buku hadis, ada beberapa kitab hadis yang bisa digunakan seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, hingga Musnad Syafi'i. Nah, setelah kita mencarinya, maka nanti akan muncul bahasa Arab dan juga nanti artinya. Ini contohnya ada di Sahih Bukhari, yaitu kitab Shaum, bab kewajiban puasa Ramadan. Nah, ini adalah hadis nomor 1758. Ini hadis yang berkaitan dengan pencarian kita tadi, yaitu puasa Ramadan. Kemudian di sebelah kiri ini juga di samping kitabnya ada angka-angka. Nah, ini angka-angka ini adalah jumlah hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Contohnya di kitab Sahih Bukhari ada 29 hadis yang berkaitan, di Sahih Muslim ada 7, begitupun selanjutnya hingga ke Musnad Syafi'i. Nah, kemudian juga ketika kita ingin melihat hadis-hadis yang sama di kitab, hadis-hadis yang serupa atau yang berkaitan di kitab yang sama, kita bisa melihatnya dengan mengklik tanda panah di bagian paling atas ini, mengklik di sini. Nah, ini hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari yang berkaitan dengan kata kunci yang kita cari tadi. Kemudian ada juga cara yang kedua untuk mencarinya, yaitu dengan melihat mengklik tanda di sini. Di sini ada tanda-tanda biru ini kita bisa mencarinya di sini seperti ini. Cara yang kedua. Nah, jadi terserah teman-teman ingin mencari yang mana, yang intinya semuanya itu benar. Seperti ini tadi, ini adalah hadis pertama di Sahih Bukhari yang berkaitan dengan pencarian kita tadi, yaitu puasa Ramadan. Nah, kemudian juga di aplikasi ini kita bisa melihat ulama yang
komentar para ulama apa yang berkaitan dengan hadis ini. Contohnya hadis dalam kitab Shaum ini, ijma ulama mengatakan hadis ini sahih. Kita bisa melihatnya di sini ada bermacam-macam. Contohnya kita ingin melihat sahih di Sahih Muslim ada 7, kita bisa mengkliknya di sini. Nah, sama seperti tadi kita bisa melihatnya dari sini. Kemudian ada juga di Sunan Tirmizi. Di Sunan Tirmizi ada 5 hadis. Ini hadis yang pertama ada di Sunan Tirmizi mengenai kata kunci yang kita cari tadi. Nah, di sini ada komentar dari Nasiruddin Albani, yaitu beliau mengatakan hadis ini sahih. Kemudian ada juga dari Abu Thahir Zubair Alizai, beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. Kita coba untuk melihat hadis dari Sunan An-Nasa'i. Hadis dari Sunan An-Nasa'i. Klik. Nah, ini itu hadis tentang puasa di bulan Ramadan. Komentar dari Nasiruddin Albani juga mengatakan hadis ini sahih. Kemudian dari Abu Thahir Zubair Alizai juga mengatakan hadis ini sahih. Kemudian ketika kita ingin melihat bagaimana rantai periwayatannya atau perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini, kita bisa melihat di rantai. Nah, ini di rantai sanad hadisnya ini. Nah, seperti rantai ini kita bisa klik. Nah, kemudian akan muncul rantai perawinya, yaitu dari ada Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman, ada Malik bin Abi Amir, Nafi bin Malik bin Abi Amir, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, dan Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharih bin Abdullah. Nah, kemudian adapun warna-warna ini menunjukkan status kekredibilitas dari perawi-perawi masing-masing. Contohnya seperti kita bisa melihat keterangan warnanya di sini. Kalau warna biru itu tandanya keterangannya beliau ini adalah sahabat. Kemudian melihat dari yang hijau, ini artinya beliau ini thiqah atau adil. Kemudian yang Nafi bin Malik bin Abi Amir itu beliau adalah sahabatnya, sahabat dari Nabi. Kemudian ketika kita melihat warna biru tua, maka ini artinya thiqah atau thiqah hafidh. Ini semua ada keterangannya, ada warna biru, biru muda, biru tua, pink, hingga merah. Yang merah ini artinya seorang perawi ini tidak dapat dipercaya atau seorang pendusta. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.